Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Kesadaran Mahasiswa dalam Menggunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Adapun pembagian slide-nya, slide 1-3 akan dibawakan oleh saya sendiri, Nada Nadia Fadilah. Slide 4-6 akan dibawakan oleh Ibu Nia Husnaiyah. Slide 7-9 akan dibawakan oleh Ibu Lisna. Dan slide 10-12 akan disampaikan oleh Ibu Hana Hadiatu Ardillah. Untuk slide selanjutnya, di sini ada latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga martabat bahasa Indonesia. Globalisasi dan media sosial memengaruhi pola berbahasa mahasiswa. Banyak ditemukan penggunaan bahasa tidak baku, campur kode, dan bahasa gaul. Diperlukan kesadaran berbahasa agar identitas nasional tetap terjaga. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia yang sering terjadi di kalangan mahasiswa? Yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran mahasiswa dalam berbahasa Indonesia? Yang keempat, apa dampak kurangnya kesadaran mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tujuan 1. Untuk mengetahui kondisi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. 2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi di kalangan mahasiswa. 3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerendahan kesadaran mahasiswa dan penggunaan bahasa Indonesia. 4. Untuk mengetahui dampak kurangnya kesadaran mahasiswa dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Untuk mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kesadaran mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai situasi dan konteks komunikasi. Bahasa Indonesia yang benar, penggunaan bahasa sesuai kaidah, ejaan tata bahasa, pilihan kata struktur kalimat. Bahasa yang baik dan benar berarti tepat konteks sekaligus sesuai aturan kebahasaan. Kedudukan dan fungsi sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan bangsa. 2. Identitas nasional. 3. Alat komunikasi antar daerah. 4. Alat pemersatuan bangsa. Sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Bahasa administrasi negara. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Pengertian kesadaran bahasa. Kesadaran berbahasa adalah pemahaman, kepedulian, dan sikap positif seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesadaran ini penting agar komunikasi menjadi efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kejelasan indikatornya menggunakan bahasa sesuai kaidah yang berlaku, menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif, menjaga identitas nasional melalui penggunaan bahasa Indonesia. Dengan memiliki kesadaran berbahasa, kita turut melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa masih menghadapi beberapa tantangan. Poin-poinnya, masih banyak penggunaan bahasa yang tidak baku, terutama dalam percakapan sehari-hari. Sering terjadi campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Pengaruh media sosial membuat penggunaan bahasa menjadi lebih santai dan sering mengabaikan kaidah. Dalam karya ilmiah, masih ditemukan kesalahan ejaan dan tata bahasa.
Sebagian orang menganggap bahasa asing lebih modern bergengsi dibanding bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita perlu menjadi teladan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, terutama dalam lingkungan akademik. Penyimpangan bahasa adalah penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, campur kode dengan bahasa asing atau daerah, kalimat rancu sehingga sulit dipahami, kalimat ambigu yang memiliki lebih dari satu makna, penggunaan bahasa gaul secara berlebihan, penggunaan istilah asing yang sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Jenis kesalahannya, lapses, kesalahan karena tidak sengaja, misalnya salah ucap. Error, kesalahan karena belum memahami aturan bahasa. Mistake, kesalahan yang bisa diperbaiki jika lebih teliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran berbahasa. Dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang meliputi faktor internal, diantaranya yang pertama, rendahnya motivasi minat, yang kedua, kurang percaya diri, yang ketiga, kurangnya kesadaran berbahasa, yang keempat, minim kosakata, dan yang terakhir, faktor kesehatan dan neurologis. Faktor eksternal diantaranya 1. Lingkungan sosial, media sosial, globalisasi, dan pengaruh bahasa asing. Dampak kurangnya kesadaran berbahasa, yang pertama, menurunnya kualitas komunikasi, yang kedua, menurunnya kemampuan menulis akademik, yang ketiga, berkurangnya kesantunan bahasa, yang keempat, melemahnya identitas nasional, yang kelima, berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran berbahasa bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua membiasakan bahasa baku di lingkungan akademik, yang ketiga menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, yang keempat memanfaatkan media digital sebagai media akademik, yang kelima meningkatkan budaya literasi membaca dan menulis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah yang kami buat, yang pertama yaitu kesadaran mahasiswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar perlu ditingkatkan. Yang kedua, pengaruh media sosial, bahasa asing, dan lingkungan merupakan faktor utama. Yang ketiga, dampaknya terlihat pada komunikasi, akademik, dan identitas nasional. Diperlukan kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran berbahasa di kalangan mahasiswa.